Berikutnya, musik. Nah, musik ini bagian yang penting sekali di dalam satu video yang kita buat. Betul tidak, teman-teman? Awal-awal saya tuh tidak tahu bagaimana caranya ya orang bisa masukin musik ke dalam video. Karena saya memang buta, benar-benar zero, tidak ada pengalaman dalam hal mengedit video. Jadi akhirnya saya belajar dari aplikasi editing yang saya pakai untuk mengedit video. Saya lihat, oh ada tanda musik, oke saya ikut ke sana. Oh ada pilihan-pilihan musik yang disiapkan. Nah dari situ saya mulai belajar, oh saya bisa pasang musik sebagai background. Nah kalau musik sebagai background, hati-hati dengan volume. Awal-awal saya ingat sekali, saya lupa ya namanya juga masih baru ya, tidak mengerti. Jadi saya lupa untuk mengontrol volume. Jadi sebenarnya kalau musik itu sebagai background, usahakan dia benar-benar sebagai background. Artinya volumenya kita benar-benar kasih kecil aja. Sayup-sayup aja, ya. Jangan sampai musik background ini volumenya terlalu kencang sehingga suara kita, mungkin narasi kita sementara bicara-bicara, suara kita akhirnya tenggelam. Karena kuat kencengnya volume musik background ini. Jadi harus hati-hati juga. Nah, mengenai pemilihan musik, mau musik apa itu terserah-serah teman-teman. Yang penting hati-hati dengan isu copyright claim ya. Saya akan bahas nanti copyright claim dan bagaimana caranya kalau kita ada kena ya, gimana kita beresin. Anyway, itu poin ke-8 tentang musik. Poin ke-9, durasi ideal. Nah, sebagai YouTuber pemula, di awal-awal saya cenderung bikin videonya pendek-pendek. Ya, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6 menit. Namanya juga pemula ya. Merasa bahwa 6 menit itu aja sudah sangat panjang. Padahal tidak, teman-teman. 6 menit itu termasuk pendek. Kalau mau aman, durasi paling aman adalah 9 menit ke atas. Ya, katakanlah 9 menit sampai 15 menit. Karena biasanya di atas 15 menit, penonton kita udah malas mau nonton. Aduh, ini video panjang. Kayak begitu. Jadi paling aman untuk content creator dan aman juga untuk penonton kita, kayaknya idealnya tuh 10 sampai 15 menit. Ini dari pengalaman pribadi saya. Mari saya kasih tahu kenapa saya bilang aman untuk kita, content creator, dan aman untuk penonton. 10 sampai 15 menit itu terbilang aman untuk penonton. Karena kalau di atas itu penonton merasa, wah ini berapa lama nih baru habis nih video nih. Ya, terutama kita ingat dong, kasihan dong saudara-saudara kita yang masih menontonnya harus karena demi mau nonton video-video kita, mereka harus beli pulsa data. Nah, kita juga perlu ingat ya sama teman-teman yang masih beli pulsa data demi untuk bisa nonton video-video. Jadi 15 menit maksimal itu sudah paling bagus lah. 10 sampai 15 menit itu udah paling bagus. Nah, kalau kita punya video itu menarik sekali, enggak apa-apa lebih dari 15 menit. Karena kalau menarik sekali pasti orang nonton dong sampai selesai. Tapi kalau videonya kontennya biasa-biasa aja, kita perlu pertimbangkan durasinya. Nah, kenapa durasi 10 sampai 15 menit aman untuk content creator? Ya, karena kita juga kan, jujur aja kita ini kan masih yang namanya mengejar jam tayang, terutama bagi teman-teman yang belum dimonet, ya. Teman-teman content creator yang belum dimonet pastinya mengejar jam tayang. Kalau video kita pendek-pendek, kita akan membutuhkan banyak sekali video untuk bisa menaikkan jam tayang kita. Nah, tapi kalau video kita 10 menit, antara 10 menit sampai 15 menit durasinya, katakan 10 menit, satu video 10 menit.
Nah, kalau 6 orang saja yang nonton video kita sampai selesai, satu video yang durasinya 10 menit, artinya kan sudah ada 60 menit. Berarti sudah ada 1 jam untuk jam tayang. Jadi untuk kita juga aman. Satu lagi rahasianya, video 9 menit ke atas itu bisa, kalau sudah dimonet, itu bisa dicantolin iklan di awal, di pertengahan, dan di akhir. Nah, kalau video 8 menit ke bawah, artinya 8 menit atau kurang dari 8 menit atau sampai sekian dibawa kurang dari 1 menit, itu hanya bisa dicantolin 1 iklan. 1 kali iklan. Dan biasanya 1 kali iklan, normalnya 1 kali iklan isinya 2 iklan. Ya, 1 kali iklan, di dalam 1 kali iklan itu ada 2 iklan bersusun. Oke? Jadi, setelah melihat itu semua, saya jadi mengerti bahwa durasi paling aman itu, kalau saya bisa kasih tips, adalah video dengan durasi 10-15 menit. Di antara itu aman, lebih sedikit aman. Di atas 20 menit itu panjang. Ya, bersyukur kalau punya penonton yang setia, yang fanatik, yang bisa nonton sampai selesai. Tapi kalau tidak, sayang aja gitu, sayang aja. Oke, teman-teman. Itu poin yang ke-9, durasi ideal. Poin yang terakhir, fokus dan konsisten. Dalam mengembangkan channel, kita tuh kalau mau lihat hasil, kita harus fokus dan konsisten. Dan itu sudah saya buktikan. Dan ini prinsip saya yang saya pakai tidak hanya di dalam hal YouTube aja. Itu prinsip saya yang saya pakai, itu salah satu credo yang saya anut dalam hidup saya. Bahwa kalau mau lihat hasil, kita harus fokus dan konsisten. Ya. Jadi teman-teman, kembali lagi, bikin video ini dan mengedit ini berat sekali. Dulu waktu saya belum aktif di YouTube, belum aktif mengembangkan channel saya, kalau saya nonton videonya orang, kadang belum selesai, saya udah keluar, udah cabut, udah kabur. Kadang saya lihat baru nonton 1 menit, 2 menit, tidak menarik, udah saya kabur. Tapi teman-teman, setelah saya menjadi content creator dan saya tahu betapa susahnya mengedit video, saya tuh jadi menghargai. Kalau saya nonton videonya orang, videonya teman-teman, percayalah, saya nonton sampai selesai. Selesai dulu, baru saya kasih like, baru saya tinggalkan komentar di kolom komentar. Karena saya baru ngerti setelah saya sudah menjadi content creator bahwa menyiapkan satu video itu bukan hal gampang ya. Mungkin ada orang-orang yang beruntung punya tim ya. Kayak artis-artis kita ya yang di Indonesia ya. Ya tentunya mereka punya tim ya. Mereka punya tim untuk kreatif timnya, artinya ide-ide untuk konten apa aja. Terus mereka punya tim untuk audio video, untuk syuting dan sebagainya, tim untuk make up, kostum dan sebagainya. Ya iyalah, karena mereka artis. Tapi kalau kita sendirian kan, emak-emak ini, emak-emak nih, kita sendirian, apa-apa kita sendirian. Tapi kita juga tidak membatasi kreativitas kita ya. Kita juga berpikir, oh saya mau konsep video saya seperti apa ya. Penting untuk punya perencanaan. Saya mau storyline-nya ada ya. Saya mau video saya topiknya ini, nanti saya bukanya seperti ini, bahasnya begini, di akhir saya tutup seperti ini. Harus ada kita punya gambaran seperti itu ya. Karena kita ini udah seperti membuat satu film pendek. Jadi harus punya perencanaan. Anyway, teman-teman, maafkan Carlota saya sudah terlalu panjang.
Tapi itu adalah pengalaman saya yang saya alami sendiri, yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Buat teman-teman content creator yang selama ini sudah berinteraksi dan memberikan masukan-masukan ke saya, terima kasih banyak. Kita bertumbuh, berkembang bersama, maju bersama. Tinggalkan komentar di kolom komentar kalau ada yang ingin teman-teman tambahkan dari poin-poin yang sudah saya sampaikan. Sebenarnya banyak sih, tapi saya pilihlah untuk 10 poin inilah yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Dan mudah-mudahan poin-poin ini bermanfaat terutama bagi kalian-kalian yang baru memulai mengembangkan channel kalian. Yang saya mau bilang adalah kalian bisa, ya. Dan buatlah channel kalian berkembang. Poin yang terakhir tadi, stay focused and consistent. Kalau mau lihat hasil, stay focused and consistent, percayalah kalian akan lihat hasilnya. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.